Baiklah, sebelumnya kita bakal ngajuin 7 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh dosen kami dari Matkul Komunikasi Organisasi. Sebelumnya ini pertanyaannya mengenai satwa dan lingkungan, jadi mohon bantuan untuk menjawab seputar lingkungan dan satwanya. Oke. Pertanyaannya bisa dibaca kita. Dari siapa itu tulisnya? Dari dosen. Ya. Boleh? Nanti mau ada keliling nggak? Ya. Oh, oke. Boleh? Pertanyaan pertama berbeda. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini kami mendengarkan itu terkait bagaimana upaya Taman Satwa Citembulan dalam menjaga kesejahteraan dan kelestarian satwa yang ada di lingkungan Taman Satwa ini. Oke, baik. Pertama-tama saya informasikan dulu ya. Nama saya Wilda Resta, saya di sini sebagai humas. Ya, nah kaitannya dengan upaya pelestarian satwa di Taman Satwa Citembulan. Kita balik dulu ke histori dibukanya Taman Satwa ini ya. Taman Satwa ini dibuka karena hobi buat keluarga, ya senang sama binatang. Nah, awalnya itu tahun 99 awal dibangunnya Taman Satwa ini, tapi tidak dikomersilkan, hanya untuk konsumsi pribadi. Nah, berdirinya waktu karena satwanya semakin banyak, nah kita diberikan rekomendasi untuk membuka lembaga konservasi. Kita dikasih izin oleh Kementerian di tahun 2009. Karena basicnya kita suka sama binatang, sayang sama binatang, nah, mulailah yang tadinya cuma 30-40 ekor, sekarang populasinya yang total itu ada 110 spesies, terdiri dari 465 ekor. Itu satwa yang masuk ke dalam pembukuan. Tapi kalau misalkan merpati, ayam-ayaman itu tidak masuk pembukuan. Mungkin kalau secara total sekarang ribuan satwa yang ada dalam pembukuan. Nah, untuk upaya kita untuk menjaga kelestarian satwa, ya pertama kita juga di sini ada berbagai macam kandang yang variatif yang kita sesuaikan juga dengan keseharian mereka di alam liar. Yang pertama, yang kedua juga kita berpegang teguh terhadap animal welfare, kesejahteraan satwa, ya. Itu selain juga kita ada dokter hewan juga, ada pipa, ada paramedis untuk bisa menunjang kelestarian satwa-satwa yang ada di Taman Satwa Citembulan. Jadi untuk lingkungan persatwa itu disesuaikan dengan lingkungan satwa alam liarnya itu sendiri. Ya, kalau untuk lingkungannya kita direka-reka disesuaikan dengan kebiasaan mereka kalau dalam liar. Kalau misalkan burung, kita bikin yang kebiasaan karena kita yang sempat kemarin. Kalau misalkan orang hutan, kita kasih area untuk berlayar gitu ya, antara satu tempat ke tempat yang lain. Kita sesuaikan dengan itu yang melakukan tadi. Mungkin mengenai program yang sudah dilakukan atau belum dilakukan terutama di Taman Satwa Citembulan ini, mungkin bisa dijelaskan secara rinci program apa yang sudah pernah dilakukan atau mungkin sekarang rutin dilakukan misal seperti ini di sebulan atau berkali. Baik, kalau untuk program sendiri kita masuk ke Citembulan ini, kita selain satwa yang bikin itu bukan kita yang nangkap di alam liar, tapi hasil rescue penyelamatan. Nah, sudah
program itu di bawah naungannya PKSD. Artinya PKSD itu ada satwa titipan atau ada satwa ciptaan diberikan ke kami. Tapi tidak semuanya satwa itu dalam keadaan yang bagus, ya ada juga yang cacat segala macam. Tapi kita semuanya rawat. Dan kita juga sekarang Taman Satu Kembulan juga sering juga dipindahin tolong oleh kementerian untuk program rescue ke penyelamatan satwa. Salah satunya yang terbaru itu yang macan tutul di Majalaya. Waktu itu sempat viral yang masuk ke penyelamatan masuk. Nah itu tim kita yang melakukan rescue. Nah setelah kita rescue, kita bawa ke sini untuk rehabilitasi. Nah nanti ada beberapa mekanisme yang perlu dipakai untuk satwa tersebut untuk terbiasa kembali. Kita juga selain menyelamatkan satwa, merawat, kita juga ada program kepastian. Nah kita ada program kepastian di satwa yang tersebut kita, kalau satwa itu pasti bisa dilepaskan dari alam dan ketika masih ada, kita masih lepaskan. Contohnya kayak kupang, banyak kupang di dalam laut ini. Ya, terus orang-orang kadang-kadang tidak tahu ada yang beli, misalkan dia nangkep dalam dia, terus nggak tahu cara penanganannya, bingung kemananya, nah itu biasanya disimpan di kita. Nanti kita cek di satunya masih bisa dilepaskan atau tidak. Kalau bisa, kita lepaskan. Kupang, anak Jawa, ya masih langsung breeding. Oh benar, kebanyakan populasi di sini anak postingan breeding. Nah kita lepaskan. Selain itu juga kita kapal besarnya apakah kita pernah juga rescue macan tutul yang pertama itu di Semarang yang mau perbatasan Majalaya. Ya ada gitu ya. Kita rescue macan tutul karena masuk ke jerapahnya. Badannya semua antara 40-50% lupa. Kita rescue ke sini, kita bawa, kita obati tim medis kita. Setelah dinyatakan sembuh dan memenuhi kriteria kepastian, kita lepaskan lagi macan tutul tersebut di Garut. Ya, kemudian itu lagi namanya Purbaya. Tadi kalau buat dilepas liarkan lagi itu lingkungannya mendukung juga di Garut untuk sebuah macan tutul. Apakah hanya ada satu hidup sendiri secara individual? Apakah ada kelompoknya yang masih hidup di Garut? Oke, baik. Kalau untuk macan tutul sebetulnya masih ada beberapa individu, ya. Nah kita juga kenapa dilepaskan lagi di Garut karena kita di BSD juga melakukan observasi ke sana, ya, mengumpulkan data segala macam. Dan salah satunya macan tutul itu bahkan sudah tersesatnya itu di Kabupaten Garut. Jadi kita kembali ke sana. Itu juga kita ada beberapa data, misalkan ada penelitian ternyata ada beberapa individu macan tutul juga di sana. Jadi kita lakukan karena emang habitatnya itu salah satunya di Kabupaten Garut itu. Jadi kita lepas liarkan lagi. Tapi secara data itu masih banyak macan tutul yang berkeliaran secara bebas di Garut ini. Kalau untuk banyak sih jumlahnya ya sekarang sudah sangat menurun. Jumlahnya. Tapi kalau untuk di Kabupaten Garut sendiri masih lumayan banyak. Cuma tidak sampai ratusan ekor, puluhan ekor. Untuk edukasinya sendiri, kalau misalnya ada rombongan SMP, SMA atau kuliah, apakah dari program Cikembulannya ada yang menemani untuk edukasi mengenai hewan-hewan yang akan dilalui dan lingkungannya? Nah, berkaitan dengan itu, untuk di instansi pendidikan kita ada program namanya pendidikan luar sekolah. Jadi nah nanti kita ada rekomendasi jadi kita juga ada feeding, makan satwa segala macam. Itu sering kita lakukan. Hampir sekarang rata-rata setiap pengunjung yang datang sini rombongan menggunakan program KLSK. Selain itu juga kita ada program pembulan berkumpul. Nah, jadi kita memberi satwanya ke sekolah dan lebih dekat lagi dengan anak-anak. Kita tapi tidak kita sarankan untuk tidak di tangan, tapi itu ada edukasi di sana. Ada cuma betul. Terus ada kembali ke hotel, kita mau banyak hotel, kita lakukan promosi, kita mau edukasi. Jadi
sudah kita lakukan untuk kampanye tentang konservasi itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya ada hewan baru yang akan masuk ke taman satwa ini, apakah penyesuaian lingkungan, pembuatan penyesuaian lingkungan itu akan susah untuk tim membuat lingkungannya itu sendiri? Baik, kalau untuk penelitian pasti ada ya, karena di kandang tidak sama dengan di alam. Cuman sebelum satwa itu sama kita edukasi dulu, kita observasi dulu datanya. Misalnya kita ada klinik, jadi tidak langsung masuk ke dalam kandang display. Jadi dari klinik dulu kita observasi, kita melakukan pengecekan, biasanya 14 hari waktu. Tapi setelah beres 14 hari ini, kita pindahkan ke kandang display. Tapi kita tidak langsung jauh, kita edukasi dulu, biar dia merasa nyaman gitu. Jadi bakal tahu setiap hari kebiasaannya seperti apa. Jadi ada proses penerapan masuk satu ke tempat tersebut. Kalau untuk periode kebersihan kandang itu kira-kira dari taman satwa itu berapa bulan atau berapa minggu sekali? Untuk membersihkan kandang, kadang kita tiap hari. Oh, tiap hari. Iya, tiap hari ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali. Tapi tiap hari kita pembersihan kandang. Semua satwa termasuk juga ada program vaksin. Ya, semua satwa kita vaksin juga di sini. Baik itu biket, baik itu apes, reptil, semua kita vaksin. Tantangannya apa tuh kalau misalnya ke hewan-hewan yang memakan daging kayak gitu, apakah ada kesulitannya sendiri untuk membersihkan itu? Oh iya, pasti kalau untuk satwa-satwa besar itu kita ada SOP tersendiri. Ya. Jadi kalau satwa buat kita itu minimal dia punya 2 kandang. Ada kandang malam sama ada kandang display. Ini yang terkait akan lihat ini yang ini kandang display lagi. Saya bilang sebelah sana bangunan lagi. Oh iya. Nah itu kita kandangnya kandang sebutnya kandang malam. Jadi kalau satwa itu kalau misalkan sudah malam, sudah sore kita masukkan ke sana. Nah, yang luarnya baru kita bersihkan. Oh iya, yang warna-warni ini. Betul, nanti kalau misalkan contohnya dia kandang display, yang kandang malamnya kita bersihkan. Jadi mereka itu tidak bersentuhan langsung. Jadi ada SOP tersendiri. Tapi untuk selama dari tahun 1999, apakah ada hewan yang keluar dari kandang dan bagaimana cara mengatasi? yang Lepas ya sejauh ini sih paling kalau yang lepas kayak misalkan jenis burung yang memang kita untuk edukasi ya kayak misalkan untuk interaksi dengan dengan pengunjung. Nah kadang-kadang kaget dia si pengunjungnya misalkan melakukan tindakan yang mendadak gitu, kaget. Nah dia suka lepas tapi jangan akan jauh. Tapi sejauh ini kan apa lain masih alhamdulillah aman sih. Kalau rencana ke depannya, kira-kira taman satwa Cikunir itu mau dibawa ke arah kemana? Apakah ada penambahan satwa, pelebaran lahan dan yang lain-lain? Baik, kalau untuk pelebaran wilayah kita sudah lakukan. Yang awalnya kita itu cuma 2 hektar. Sekarang kita total 4,5 hektar. Yang sudah terbangun itu 4 hektar. Total luasan. Yang 1 hektar ini juga menggunakan kebun. Karena biasa tidak terlalu jadi kalau untuk pelebaran ya kita kalau untuk kamar itu bisa kita ada uang kita beli lagi lahan gitu. Cuma kalau untuk penambahan di belakang kalau yang besar-besar belum kayaknya, karena proses dari itu sangat kecil, masih kecil masuk ke sini gitu. Jadi kita pengen ada yang kayak gajah, kayak apa gitu, terbentur dengan akses jalan yang sangat di bawah lagi. Baru kalau kita lagi presiden ini macet jalan. Nah kalau untuk edukasi sendiri taman satwa tidak hanya untuk datang pengunjung yang lagi pakai pemandu segala macam, tapi kita juga ada program untuk internship magang
kita tahu ya penelitian juga kita tahu ada yang Membahas mengenai pelestarian lingkungan berarti secara tidak langsung Taman Satwa ini melestarikan lingkungan juga yang kosong yang menjadi lingkungan asli. Ya. Kan menjaga hewan juga ya. betul. Nanti kan kalau misalkan akan dan datang jalan ke belakang pasti lihat banyak pohon-pohon dan itu dari Taman Satwa yang menanam dari tahun 2009 karena awalnya ini kan pohon sawah. Saya tahu. Awal sawah dengan kita perlu satwa itu kan yang perlu yang dalam nomor itu. Nah kita usahakan dulu itu sebelum satuannya itu masuk ke area sini dan kita tanam di pohon. Jadi kalau misalkan akarnya itu di luar nanti udah kayak hutan jalan kiri. Jadi emang di belakang juga di depan ke belakang ini kita tanamin pohon-pohon biar mereka bisa hidup lebih lama. Berarti danau-danau ini juga dibuat ya? Ya betul, ini kolam-kolam ini kita buat secara mandiri untuk kebutuhan satwanya. Misalkan kebutuhan satwa, air segala macam. Dan teman-teman Ada lagi silakan, Pak. Sudah? Cukup. Oke. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga atas ketersediaan waktunya untuk bisa kami wawancarai hari ini. Mungkin setelah ini kami izin untuk berkeliling ke belakang melihat apa-apa yang ada di sini. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Itu sebenarnya saya mau minta foto dulu untuk atasan. Iya. Dulu kamu itu. Iya, dan itu foto mantap foto. ayo tanya ya. Sini petik Oh itu semester 6 ya? Ya betul. Kenapa begitu sama satu? Karena dari dosennya sendiri itu mengarahkan kita untuk fokus ke observasi mengenai lingkungan dan satwa. Bagi kelompok. Betul. Yang lainnya kemana? Ada yang ke mahasiswa pecinta alam, ke pegunungan. Tapi kita milih ke Taman Satwa karena kebetulan kami dari daerah sini. Oh, orang mana ini? Kadungan. Kadungan. Oh ini kedua. Ya, kami di SMP 2 dekat di situ. Oh ini. Sampai kedua. ini yang bertiga yang dari Panorama. Dua tiga. Oh ini juga sama. Betul dari. Ini keduanya mana? Di Batu Lawang. Oh Batu Lawang, Budi Eton tahu? Agak. Oh enggak. Oh Batu Lawang. Oh ini air semangat. Kalau ada Tahu kita bilang. oh jauhnya. Tukang sapi. Ini akan di mana? Di Karangpawitan. Oh Karangpawitan apa di mana? Kangrok. Pasar Timur. Oh daerah di Pasar Timur. Jadi akan sebagai orang Garut pernah berkunjung ke perkumpulan sebelumnya? Sering dari Iya. SD. Ini mau ada orang lalu mau orang Kecil. ini orang Sekajan Pernah. pernah kapan? Dulu sih. Dulu waktu SD. Enggak. Tahun 2025. Oh tahun 2025. Bisa. Bentar ya. Sampaikan. Mungkin baru ini. Ya. Ini mulai kami kan tadi sudah ada kebetulan kami memerlukan juga dari sebagai kawasan mungkin bahkan Boleh. untuk mau lihat ya cepat aja ya nama apa Willy Ariesta. Pakai ini apa? Pakai Y. Double L atau? Yang double L. Double L. Iya L ya. Willy Ariesta. kelahiran Kelahiran ada saya lah. Kelahiran Bandung. Bandung Kalau untuk A-nya sendiri ini CV ya. CV. CV. Ya. Untuk
untuk keperluan Oh. kami ke dosennya gitu. Kalau berkenan. Ini aja lah Oh, iya, iya. Mungkin akan lanjut. ya. Tahun 93 bulan 8 tanggal 27. Ya, sebagai humas betul. Fokus dari taman satu ini Konservasi dan edukasi. yang terakhir kita minta foto bersama dulu ke dalam. Tapi saya sebelum terakhir saya tanya dulu ke kalian. Kalian sebagai masyarakat Garut nih, biasanya sama orang Bandung. Sebagai masyarakat Garut nih, kasih orang Bandung. Kalian bangga sih dengan adanya taman satu ini? Bangga nggak sih? Kalau saya sendiri bangga karena saya juga suka hewan. Oh, suka hewan. Kemarin kebetulan kita juga habis dari Taman Satwa Lembang sengaja. Memang pakai itu. Ya, karena suka hewan. Oh, suka sama hewan. Terus kalian kalau dengan perkembangan sendiri, kalian bangga dengan adanya taman satu? Bangga karena saya ada lembaga yang menaungi hewan gitu jarang kayak gitu yang peduli terhadap hewan. Terus tadi juga mendengar kata rescue terhadap hewan-hewan liar lalu dikembalikan ke alam liar. Itu saya dapat info baru ya. Terus keren aja di Garut kota kecil tapi punya lembaga yang semementingkan itu para hewan. Kita kabupaten. Kita kabupaten. Dan taman satu ini satu-satunya yang ada di kabupaten. Kita dan tengah-tengah desa. Orang lain nggak nyangka kalau ada kebun binatang tengah-tengah desa. Ya, intinya kan ada tujuh yang gede di tengah desa. Terus yang bagus lagi cuma di kita pengadaan pakan dari masyarakat jadi pakan yang ada di sini jadi supaya dari masyarakat mau ayamnya, mau sapinya, mau pepayanya, jagung saya dari Karangpawitan saya beli, ya, jagung dari Karangpawitan, pepaya dari Pamungkul, dari Pamungkul itu. Terus belum kayak misalkan masyarakat sekitar kayak rumput, kan kita rumput butuh 16 karung per hari, itu masyarakat sekitar yang menyediakan. Belum juga masyarakat sini juga mayoritas untuk karyawan orang sini, dan mayoritas di sini karyawan terutama itu orang desa Citumbulan, orang desa sini yang dia tidak pernah tahu bagaimana cara pelihara satwa, apalagi kayak misalkan singa, mungkin kayak misalkan kuda, domba ya belum bisa. Tapi kalau untuk satwa yang besar itu mereka belum bisa. Kita lakukan pelatihan, ada in-house training di sini, lakukan pelatihan sampai kita bisa beli singa, kita bisa kembang biak ya, terus masa betul kita bisa kembang biak, orang hutan kita bisa kembang biak. Jadi sebelumnya kita bisa lakukan kembang biak. Rusa juga kita sekarang sampai hampir 30 ekor rusa di dalam. Nah itu kalau kita balik sama orang itu ya. Dan kadang-kadang kita juga berpikir ya, mereka itu mengajari kadang-kadang mahasiswa cara tempat hewan, kan ada yang PKL. Nah itu kerjanya sama mereka bareng. Dan itu juga menurut saya aset kabupaten Garut juga, karena tidak semua orang juga punya keahlian seperti mereka. Ada di satwa itu sering juga kita mintain bantuan untuk asli satwa. Jadi sekarang alhamdulillah lebih banyak hal baik. Kemudian kalian sudah bisa baik, harusnya lebih banyak. Oke, paling gitu ya. Kalian mau keliling silakan keliling, nanti kalau misalkan ada perlu lagi ya ada maka tanya ya, Dan kita foto dulu. boleh. Ayo depannya ininya boleh buat saya. Boleh.